Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di episode kesekian. Baru berapa juga udah kesekian, udah lupa ya. Di Berjuis Ramadan, program spesial channel Berjuis. Ini ada dua kisah yang mudah diingat. Ini kayak konten-konten itu ya. Ada dua kisah yang mudah diingat. Karena mudah diingat karena mungkin punya sentuhan tersendiri atau punya daya sentuh tersendiri dari pengalaman yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sering kita dengar barangkali ya, dan saya sendiri sering mendengarnya, dan saya selalu terkesan dengan kisah ini karena seperti kisah-kisah sebelumnya, kisah ini juga menggambarkan kebesaran hati, cinta kasih, kedamaian yang diajarkan oleh Rasulullah melalui keteladannya. Nah, kalau kita ngomongin dakwah itu kan bukan hanya ngomong gitu ya, tetapi terutama perbuatan. Jadi Rasulullah menunjukkannya dalam bentuk perbuatan. Kisah yang pertama adalah kisah seorang Yahudi buta di Madinah. Dalam sebuah versi disebutkan dia adalah pengemis buta beragama Yahudi di sebuah sudut pasar. Ini orang buta tetapi dia sering memaki-maki Rasulullah, sering ngerasanin atau sering ngomongin di belakangnya. Orang-orang sering dengar dia teriak-teriak, dia itu adalah seorang pembohong, dia seorang penyihir, dia orang yang akan menyesatkan kita dengan agama barunya gitu kira-kira. Dia mengacak-acak tatanan, macam-macam pokoknya maki-makian gitu. Rasulullah tentu saja tahu karena dia sering ke masjid dan melintasi atau melewati orang ini. Dia sering mendengar makian itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia membawa makanan, lalu dia berjongkok di depan si pengemis buta, lalu dia menyuapinya dengan lembut gitu, kira-kira. Itu rutin dilakukan oleh Rasulullah setiap kali melintasi itu untuk menuju masjid gitu. Jadi orang ini merasakan sentuhan kebaikan dari orang yang tidak pernah mengatakan apa-apa, apalagi mengakui siapa dirinya, tetapi memberinya makanan. Bahkan disebutkan jika makanan itu terlalu keras, dia melembutkannya gitu, supaya si pengemis Yahudi buta ini bisa memamahnya atau menikmatinya dengan baik gitu kira-kira. Hingga satu hari kabar duka datang, Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, tentu saja termasuk salah satu yang sangat berduka. Semua sahabat berduka, semua umat muslim di sekitar Nabi Muhammad atau di Makkah dan Madinah itu juga berduka. Orang-orang yang mengenalnya atau apalagi mengimaninya, menjadikannya tauladan, bersedih pada saat itu. Setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar mendatangi istri Nabi, Aisyah, yang itu juga adalah putrinya. Dia bertanya, "Hei anakku Aisyah, kira-kira apa lagi ya setahu kau kebiasaan Nabi yang belum aku ikuti?" Aisyah kemudian menjawab, "Sepertinya ayahanda sudah melakukan semuanya kecuali ada satu kebiasaan sih yang belum ayahanda lakukan." "Apa itu?" Lalu diceritakan. Rasulullah itu kalau melintasi daerah itu tuh ada seorang pengemis buta, dan dia selalu memberinya makanan, menyuapinya bahkan gitu. "Kalau gitu aku akan melakukan itu." Abu Bakar kemudian mendatangi si pengemis yang juga bertanya-tanya, "Kemana ya orang yang biasa memberi aku makanan atau menyuapi aku makanan ini?" Dan dia melakukan persis seperti apa yang dilakukan Rasulullah gitu. Dia menyuapinya, tetapi
dia merasakan sesuatu yang berbeda. Kok ini kayak beda nih, orang yang beda gitu. Jadi tidak ada, mungkin tidak terasa kelembutannya gitu ya, kasih sayangnya. Meskipun Abu Bakar itu meneladani Rasulullah, tapi kan dia orang yang berbeda. Dan mungkin juga kan dia datang dengan dengan asumsi atau dengan ini orang menghina-hina Rasulullah gitu, ngapain juga gitu lembut-lembut, mungkin begitu ya gitu. Jadi dia kemudian ngomong gitu, kamu siapa? Ya aku orang yang biasa menyuapimu. Oh bukan, orang yang biasa menyuapi aku itu lembut, dia penuh kasih sayang, dia penuh hormat gitu kira-kira. Abu Bakar terdiam sejenak, lalu kemudian dia mengatakan, kamu tahu nggak, orang yang selalu rutin memberi kamu makanan sampai menyuapimu itu dengan lembut dan penuh kasih sayang itu adalah orang yang juga selama ini kamu maki-maki sebagai pembohong, penyihir, penjahat dan seterusnya. Dia adalah Rasul kami, dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sekarang sudah tiada. Si pengemis buta ini terkejut luar biasa. Dia menyadari kekeliruannya, dan disebutkan bahwa pada saat itu juga dia memberi kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia menjadi Islam pada saat itu. Kita melihat sebuah peristiwa di mana orang tergerak, tersentuh atau berubah cara pandangnya, bahkan keyakinannya. Itu tidak dengan kekuatan-kekuatan lain yang menakutkan gitu, tetapi dengan persuasi yang justru tidak diucapkan, tetapi dengan perbuatan. Itu luar biasa ya. Kita mungkin tidak perlu memberi syarah atau penjelasan yang terlalu panjang terkait dengan hal itu. Nah, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah pertemuan atau kisah interaksi Nabi dengan seorang anak yatim. Ini juga adalah kisah yang buat saya kisah yang detailnya mungkin atau persis kisahnya mungkin bisa saja tidak akurat gitu ya, tapi saya mengingatnya sebagai sebuah kisah yang mengesankan. Jadi ingat karena dia sangat mengesankan buat saya. Jadi satu hari di hari raya, oh iya, jadi kalau kita ngelihat di daerah-daerah Timur Tengah itu, misalnya di YouTube itu bisa dilacak ya, itu biasanya kisah-kisah ini disampaikan pada momen-momen maulid gitu misalnya, atau saya lupa ada event-event tertentu, dan itu dinyanyikan. Jadi hadisnya atau keterangan yang menjelaskan kisah ini itu dinyanyikan, enak sekali atau sangat menyentuh. Biasanya orang-orang yang mendengarkannya itu bercucuran air mata. Atau mungkin misalnya di bulan Muharram, 1 Muharram itu biasanya ada santunan anak yatim dan seterusnya gitu. Di kisahnya di suatu hari raya Rasulullah keluar rumah dan dia melihat anak-anak yang sedang bermain bergembira. Tapi ada seorang anak yang menyingkir, menyendiri, tidak bermain, kelihatan bermuram durja, murung gitu. Kenapa ya gitu, kira-kira penasaran, lalu kemudian disamperin, didatengin. Dalam kisah itu diceritakan Rasulullah sampai duduk tidak bersimpuh, tetapi dia menaruh lututnya di tanah sehingga jubahnya itu menjadi kotor gitu kira-kira. Dia tidak peduli dengan itu. Tujuannya adalah agar dia bicara bisa sejajar ya dengan si anak itu. Lalu dia memulai dialognya. Dia bertanya, teman-temanmu itu sedang bergembira di hari raya ini, kenapa kamu malah menyendiri dan bermuram durja gitu. Anak ini kan tidak tahu orang yang sedang berbicara dengan dirinya itu siapa gitu. Dia dengan polosnya mengatakan, ya aku bersedih karena aku tidak memakai pakaian yang bagus pada hari ini.
seperti anak-anak yang lain. Aku juga terpikir bagaimana kondisi di rumah, intinya bersedih lah gitu. Memangnya apa yang terjadi? Ayahku sudah tidak ada. Ayahmu kemana? Ayahku sudah meninggal dalam peperangan bersama Muhammad, bersama Rasulullah. Jadi aku tidak punya ayah. Ibuku menikah lagi. Bapak tiriku tidak peduli denganku, dan ibuku juga ikut-ikutan tidak peduli gitu. Ya, kondisiku sekarang kayak gini gitu kira-kira. Rasulullah merasakan kesedihannya itu, kesedihan si anak itu juga sampai kepada dirinya gitu, apalagi dia disebut namanya karena ayah si anak itu gugur dalam peperangan bersama dirinya kan, bersama Rasulullah. Nabi Muhammad itu kemudian mengatakan kepada si anak, baiklah kalau begitu kamu harus tahu bahwa aku adalah Muhammad, aku yang melibatkan ayahmu kira-kira dalam peperangan sehingga dia menjadi gugur, dan aku meminta maaf untuk itu. Dialognya kalau dalam bahasa saya kira-kira begitu. Tapi mulai sekarang engkau adalah anakku, kau masuk ke dalam rumahku. Fatimah itu adalah kakakmu, anakku itu adalah kakakmu, kau adalah keluargaku. Silahkan kamu makan dan minum sesukamu. Akan ada bajulah yang layak untuk kamu untuk bergembira dengan teman-teman. Dan anak itu luar biasa bergembiranya gitu dengan tawaran itu. Siapa yang tidak bahagia dan bergembira kan menjadi anak Rasulullah. Sehingga anak itu menikmati hari rayanya seperti anak-anak yang lain. Dia bermain, bergembira dan seterusnya. Ya, sekelumit kisah ini saya nikmati atau saya dengarkan ketika masih anak-anak juga ya, masih remaja, dan di masa selanjutnya kemudian saya merenungkan tampaknya itu bukan hanya pesan tentang ada banyak pancaran itu ada pancaran, ada banyak sinar-sinar pesan dari kisah singkat itu gitu ya. Jadi pertama misalnya itu adalah pesan tentang keutamaan memperhatikan atau pentingnya memperhatikan anak-anak yatim gitu loh, anak-anak itu harus dibebaskan atau jangan dilibatkan dalam persoalan orang tua, biarkan mereka bergembira menikmati kesenangannya. Pesannya kira-kira kasih sayang kepada anak-anak yatim kan, kira-kira begitu ya. Pesan lainnya tentu saja pesan tentang tadi itu, kebesaran hati, kasih sayang, cinta yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad gitu, untuk menunjukkan bahwa agama yang dibawanya itu adalah agama yang penuh kasih sayang. Hal lain yang mungkin juga terlihat dari peristiwa itu adalah kalau digambarkan di situ bahwa dia menunduk dan berusaha berbicara sejajar dengan anak itu kan model komunikasi yang luar biasa gitu, model bahasa nonverbal yang ditunjukkan dengan sangat efektif gitu. Karena kalau kita berbicara dengan anak-anak dalam posisi kita berdiri itu kan instruksional gitu, jadi apa yang kita sampaikan itu semuanya perintah gitu, padahal anak-anak itu juga makhluk yang harus didengarkan pendapatnya gitu. Jadi bukan hanya mendengarkan kamu harus ini, harus itu gitu. Sehingga duduk atau berbicara dengan mata yang sejajar dengan anak itu menjadi penting dan proses interaksi. Jadi kalau lihat mata saya tapi sambil berdiri itu kan efeknya berbeda dengan ketika kita bicara lembut dan posisi kita sejajar dengan anak-anak yang kita ajak bicara gitu. Jadi itu saja dua kisah yang mudah diingat, mudah-mudahan mudah diingat buat Anda, buat saya mudah diingat karena sangat mengesankan dan ada pelajaran atau pesan-pesan pentingnya dari situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.